Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Umi Wahid Official. Kali ini saya mau berbagi ataupun sharing bagaimana sih cara mengatur keuangan rumah tangga di saat pandemi seperti ini. Bagi kalian yang ingin tahu dan penasaran, tonton terus videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Perlu kalian ketahui teman-teman, kalau misalkan kita mengelola keuangan keluarga itu lebih rumit loh daripada mengelola uang sendiri. Maka dari itu saya mau kasih tips-tips buat kalian supaya bisa lebih hemat. Ikutin terus ya, tonton videonya sampai selesai, oke? Poin pertama yang kalian harus tahu yaitu tahu detail pemasukan dan pengeluaran kalian. Nah, maksudnya apa sih? Jadi kamu harus tahu berapa pendapatan kamu dan pasangan kamu tiap bulannya. Jumlahkan pendapatan kalian dengan benar. Setelah itu, hitung juga berapa pengeluaran rutin rumah tangga seperti tagihan listrik, telepon, air, belanja bulanan, dan tagihan lainnya yang harus kamu keluarkan tiap bulannya. Maksudnya di sini itu jadi kebutuhan yang emang benar-benar wajib kamu bayar tiap bulannya. Terus jika kamu punya cicilan rumah, kendaraan, atau kartu kredit, jangan lupa juga dihitung sebagai pengeluaran rutin. Nah, dengan begitu kamu akan tahu berapa kisaran pengeluaran rumah tangga kamu tiap bulannya. Pastikan pengeluaran kamu tidak lebih besar daripada pemasukan. Kalau iya, maka keuangan rumah tangga kamu berada dalam kondisi bahaya dan harus segera diatasi. Seperti kita cari tambahan, misalkan kita jualan atau apa, yang penting kita punya uang tambahan supaya kita bisa menutupi kebutuhan kita. Jadi poin pertama ini adalah poin kebutuhan yang harus kita catat, yang harus kita bayar tiap bulan secara rutin supaya tidak ketinggalan atau kita bisa berhutang gitu kalau misalkan ketinggalan. Nah, maka dari itu poin ini pasti paling penting ya. Jadi kita harus catat dalam buku. Oke. Poin yang kedua, pangkas kebutuhan yang tidak penting. Maksudnya kamu harus buat catatan rutin berapa kebutuhan rumah tangga tiap bulannya, berapa dana yang akan disimpan atau yang akan diinvestasikan, dan dana atau rencana-rencana keuangan lainnya. Kamu juga harus mengecek anggaran mana yang dibutuhkan atau anggaran mana yang harusnya dipotong. Nah, kamu juga di sini tuh harus membuat rencana keuangan yang realistis dan masuk akal. Jangan sampai terlalu pelit atau terlalu hemat. Misalnya, anggaran jalan-jalan setiap 2 kali selama sebulan dipotong menjadi sekali dalam sebulan. Pemotongan anggaran ini bisa mengurangi waktu Anda bersenang-senang bersama anak dan pasangan kamu. Mungkin kamu bisa memilih tempat jalan-jalan yang lebih murah dari sebelumnya, atau mungkin juga kamu bisa mengadakan quality time di rumah aja dengan camping-campingan di rumah, buat makanan-makanan kecil bersama si kecil, atau bisa di kamar aja ya. Yang penting ada quality time bersama keluarga kamu dan pasangan kamu. Oke. Poin yang ketiga yaitu jangan menunda membayar semua kewajiban yang tadi saya sebutkan di poin pertama. Jadi kalau misalkan kamu sudah mendapatkan gaji dan pasangan kamu juga udah dapat gaji, segeralah membayar kewajiban sebelum uangmu habis. Misalnya membayar uang sekolah anak, tagihan, cicilan, dan lain-lain. Bila semua kewajiban sudah diselesaikan, maka pengelolaan keuangan untuk operasional atau kebutuhan sehari-hari akan lebih mudah, sebab kewajiban atau utang itu akan menimbulkan konsekuensi jika ditunda. Misalnya kamu akan menerima denda atau bunga sehingga kewajiban kamu bertambah besar ya. Jadi kalau misalkan kita menunda hutang, malah nanti hutangnya tambah besar karena ada bunganya. Poin yang keempat yaitu menabung dan investasi.
Walaupun kamu sedang berhemat atau kamu sedang didesak dengan cicilan atau tagihan-tagihan lainnya, pastikan selalu menyisihkan sejumlah uang untuk tabungan dan investasi. Karena tabungan bisa dijadikan dana darurat, sementara investasi juga bisa dijadikan tabungan di masa yang akan datang. Nah, lebih baik lagi kalau jumlah uang yang ditabung itu selalu konsisten setiap bulan, sehingga kamu punya ancar-ancar tersendiri. Untuk melakukan investasi, kamu punya banyak pilihan loh. Misalnya saja bisa investasi emas, saham, tanah, properti, hingga menabung. Oke, jadi banyak pilihan lah supaya kamu bisa menanam uang untuk masa depan. Oke. Poin yang kelima yaitu membuat daftar belanja bulanan. Nah, ini wajib tahu ya untuk para ibu-ibu, para bendahara yang lagi memegang uang. Jadi, kita harus mempunyai daftar belanja bulanan. Pengeluaran terbanyak dalam rumah tangga adalah untuk berbelanja bahan pokok dan rumah. Nah, maka dari itu, sebelum berbelanja, pastikan kamu sudah memiliki daftar apa saja yang harus dibelanjakan, sehingga menghindari kamu dari lapar mata. Nah, ini ibu-ibu pasti tahu ya lapar mata itu seperti apa, dan karena saya juga merasakan. Kamu juga bisa mengecek diskon yang diberikan swalayan atau terserba, sehingga belanja akan lebih hemat. Terus kalau kamu berbelanja dengan kartu kredit, pastikan kartu kredit kamu itu cocok untuk berbelanja di swalayan, sehingga kamu mendapatkan keuntungan ekstra seperti cashback dan lain-lain. Poin keenam yaitu kurangi kebiasaan jajan. Jajan termasuk pengeluaran rumah tangga yang sama sekali tidak terelakkan, terutama jika keluarganya doyan ngemil dan wisata kuliner. Aduh, gimana gitu kalau misalkan gak jajan, atau misalkan kita ngelihat jajanan di luar sana, kalau nggak beli tuh gimana gitu. Nah, maka dari itu mulai dari sekarang kita sama-sama belajar untuk mengurangi jajan-jajan di luar. Lebih baik kita bikin-bikin aja ya di rumah. Karena tak heran ya pengeluaran untuk yang satu ini atau jajan pengaruh banget sama kondisi tata kelola keuangan rumah tangga loh. Nah, tidak ada salahnya ya jika kamu dan keluarga kamu mulai mengurangi kebiasaan jajan di luar rumah. Namun bukan berarti harus menghapus sama sekali anggaran tersebut ya. Tapi cobalah melakukan penghematan, bukan menghapus anggaran. Jadi kita tetap berhemat, boleh jajan di luar, tapi jangan sering-sering ya. Terus pilih-pilih juga jajanan yang kira-kiranya memang pengeluaran budgetnya itu nggak terlalu besar. Oke, itu saja tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua, untuk ibu-ibu di rumah atau siapapun. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan komen video ini supaya kalian bisa melihat video-video lain, atau supaya kalian bisa berlangganan di video saya. Oke. Syukron, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih sudah mendengarkan dan